Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi bersama saya, Mas Gifari. Yaitu di sini saya melihat ada sebuah berita dari forum Kaskus ya. Kalau kita lihat dari sini adalah P3K honorer banyak yang tak lolos. Apakah passing grade-nya terlalu tinggi? Oke. Di sini kita akan membahas mengenai sudut pandang mengenai P3K dan perangkat pejabatnya juga. Kenapa? Karena kita mulai melihat sesuatu dari segala sudut pandang. Dan yang ini adalah ada kritikan maupun sebuah saran dan juga pemikiran yang lebih mendalam arti dari pekerjaan. Oke. Jadi sini adalah ada postingan ya, ada tweet dari Della Dal Minto. Nah, sini juga lagi marak-maraknya nih yang membahas tentang KPK. Ada yang ikut mendaftar menjadi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, seleksi tahap pertama ini telah dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 17 September 2021 kemarin. Sekarang tinggal menunggu waktu pengumuman siap-siap yang diterima menjadi P3K. Nah, kita juga tahu ya bahwa ada penghentian sementara dari aturan mengenai P3K ini. Oke. Dan itu sebelum pengumuman tahap 1 selesai. Padahal tahap 2 ini udah harusnya memilih lokasi tesnya ya. Jadi santer berembus kabar kalau pegawai honorer yang mengikuti seleksi banyak yang tidak lolos PG, terutama khususnya guru yang telah sepuh. Mereka kebanyakan mengeluh passing grade yang terlalu tinggi. Apa benar sih passing grade-nya ketinggian? Nah, kita lihat lagi ya. Jadi tes seleksi P3K terbagi menjadi 3 kategori ujian, yaitu tes kompetensi teknis, tes manajerial dan sosial kultural, serta tes wawancara. Dari 3 hal tersebut memiliki standar passing grade yang berbeda. Adapun rinciannya sebagai berikut. Di sini jadi ada tes kompetensi teknis yang jumlahnya itu 100 soal dari durasi waktu pengerjaan 120 soal dengan nilai maksimal yaitu 500. Dan kita bisa lihat juga sini tes manajerial dan sosial kultural. Jumlahnya itu 45 soal, durasi 20 menit dengan nilai maksimal 200 dengan passing grade 130. Untuk wawancara 10 soal, durasi mengerjakan 10 menit, nilai maksimal 40. Oh, berarti satu soal 4 ya. Oke, dengan passing grade-nya 24. Berarti harus benar 6 ya. Nah, dari ketiga kategori tersebut, kebanyakan yang tidak lolos passing grade adalah tes kompetensi teknis ya, jelas ya. Apakah nilai passing grade yang ketinggian? Nah, jadi untuk nilai PG pada kompetensi teknis berbeda-beda antara pelajaran atau mapel. Oke, dilihat juga ambil sampel ya bahasa Indonesia. Jadi di sini CTS-nya ternyata dia mengambil sampelnya adalah guru bahasa Indonesia SMP ya. Untuk PG mapel bahasa Indonesia SMP sebesar 265 poin. Oh, PG mapel bahasa Indonesia itu 265, sama kayak ini berarti ya, sama kayak PGSD ya. Nah, secara mata awam nilai 265 seharusnya mudah dicapai karena nilai maksimal cukup banyak ya, ini 500 poin. Nah, bisa-bisa dihitung nilai 265 hanya setengah dari 500 poin, artinya hanya mengerjakan 50% lebih sedikit soal atau sekitar 55 soal dijawab benar, alias hanya separuh ya, lebih sedikit ya. Nah, kemungkinan sudah dapat passing grade. Tapi nyatanya ya, banyak yang tidak mencapai PG sehingga gugur. Oke, yang pertama durasi mungkin ya yang dilihat ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia soalnya cukup panjang dan paragrafnya butuh waktu yang lama untuk membacanya. Sama kayak matematika kadang-kadang ya. Kalau soal yang cerita itu banyak banget, apalagi kita harus tahu nih data yang relevan di soal atau yang tidak itu apakah bisa kita gunakan untuk melanjutkan jawaban kita. Nah, sekarang lihat lagi penglihatan ya, mungkin bagi orang yang sudah sepuh ya. Apabila soalnya panjang, huruf bisa menghilang sendiri dari pandangan karena kabur. Oke. Ini juga terjadi karena kayak misalkan kacamata, terutama saya ya. Saya juga menggunakan kacamata. Tapi itu bukan alasan sih sebenarnya ya. Itu nggak bisa jadi alasan juga. Karena kan kita udah tahu resikonya juga ya. Apalagi di zaman digital ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk kayak gitu. Misalkan nih 20 menit atau berapa itu kita harus ke kiri atau enggak ke kiri ya, memalingkan wajah ke meja. Kalau saya waktu itu mengikutinya seperti itu. Sekarang daya ingat Bapak Ibu guru juga senior
lupa teori dan mengajar waktu di zaman kuliah lebih banyak praktik mengajar secara langsung dan mementingkan teori. Oh ya nih, ini juga sangat penting nih ya. Mungkin pemisahan ya, pemisahan antara guru SD, guru SMP sama guru SMA pada materinya itu sangat penting. Misalkan seorang guru SMP tiba-tiba ada soal SMA, itu kadang-kadang dia akan berbeda jenisnya. Karena apa? Karena adalah habitsnya, kebiasaan dia mengajar SMP bukan mengajar SMA. Mungkin itu juga yang harus diperhatikan sih oleh pemerintah yang membuat soal ya. Nah, selanjut lagi ini ada komentar-komentar yang sangat bagus untuk kita mencoba berpikir dan merefleksikan diri kita, khususnya sebagai pendidik, dan saya pun mengambil ini sebagai contoh bahwa guru itu harus banyak berpikir. Nah, oke, kita lihat ya dari komentar-komentar ini. Nah, ini gede banget ya, tapi lihat lagi nih, segini yang gede aja, yang 408 aja, ada yang lebih tinggi. Jadi kita berpikir gini, nilai kita segini lulus PG, tapi ada yang lebih tinggi lagi karena usahanya gitu. Apakah kita malu untuk menurunkan passing grade sementara ada orang yang lebih baik kepada kita di atasnya? Kita nggak menutup kemungkinan usaha dia juga itu lebih besar untuk belajarnya. Nah, kita lihat lagi nih sekarang, sederhana aja ya, mau sampai kapan ya, umur sudah di atas 50 masih dipaksa untuk ujian kompetensi, di mana umur segitu semestinya sudah settle di suatu tempat, entah itu kantor atau wira swasta. Menurut saya ya, kata dia, jadi masalah adalah sistem perekrutan honorer yang disamaratakan dan dibuat satu sistem tanpa pandang bulu. Nah, ini juga seharusnya yang kayak kemarin tahun lalu itu adalah yang PPG diadukan dengan yang nggak punya PPG. Ya jelas ya, yang PPG kalau misalkan lolos SKD, SKB-nya udah tenang, sedangkan yang nggak ikutan PPG itu akan lebih berat saingannya. Seusaha apapun kita, saat ada yang SKB-nya dapat 100%, itu usaha itu kayak udah nggak ada hasilnya. Jadi omong kosong bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Enggak ya. Jadi ya udahlah gitu. Jadi aneh aja. Nah, selanjutnya ya, ini juga kayaknya bagus nih. Kita lihat lagi ya, kita cari-cari lagi. Oke, nah di sini nih dari si Hendris komentarnya. Jadi logika dulu deh, dia mau cari yang bisa kerja buat negara dan masyarakat, masa mesti pakai standar kasihan dan simpati? Bukan cari yang benar-benar terbaik dari semua orang. Itu dulu deh ya. Nah, sistem perekrutan misalkan nih, kalau SMP ini dipilih dengan guru ini ya, kayak kemarin saya itu kalau nggak salah nyampe SKB nilainya 60, di suatu sekolah ada nilai akhirnya 58, dia peringkat 1. Jadi pertanyaan nih semua, apakah itu mencari benar-benar yang terbaik dari sekolah? Kalau misalkan emang mau saring itu adalah per daerahnya, misalkan Bogor membutuhkan 20, maka benar-benar disaring tuh 20 orang itu dicari, bukan sekedar dari asal sekolahnya. Mungkin itu yang lebih baik untuk mencari benar-benar yang terbaik kalau seperti itu. Dan ada pemisahan nih untuk sekolah ini, misalkan ya, untuk sekolah ini hanya buat diambil P3K, jadi ada porsinya nih. Untuk yang P3K yang buat PPG itu berapa sekolah, untuk yang fresh graduate berapa sekolah, dan untuk yang K2 itu berapa sekolah. Jadi masing-masing itu K2 yang kedua, PPG ya PPG, yang fresh graduate atau yang masih belum juga itu nggak apa-apa ya. Nah, itu mungkin lebih baik saringannya seperti itu. Nah, oke. Kita cari-cari lagi ya. Ini kocak banget, butthurt cream. Ini nggak boleh banget, ini nanti disensor ya. Parah banget itu, asli kocak. Nah, ini juga nih ya, emang gitulah faktanya, SDM rendah pengen gaji negara. Aduh, ini orang. Enggak sih ya, tapi tergantung ya. Sekali lagi gini loh, kalau saat jadi guru, usahakan pemikiran kita bahwa anak itu adalah yang usaha. Jadi agar apa? Agar kita terbebas. Misalkan anak itu juara atau juara olimpiade, kita sebagai guru hanya fasilitator. Nah, selebihnya itu adalah anakmu yang usaha. Dengan begitu kita nggak bakal terlalu sakit hati banget kalau jika anak waktu itu tuh
anak itu melupakan gurunya. Jadi ya wajar-wajar aja ya, karena kita kerja dan dia adalah mencari ilmu. Mungkin seperti itu aja, biar kita nggak terlalu sakit hati juga. Ada lagi ya. Mungkin kalau kalian masih punya unek-unek, kalian bisa chat lewat di kolom komentar. Mungkin kita bisa berbagi pikiran, dan yang ini adalah yang terbaik yang menurut saya. Jadi gini, guru harus bisa jadi contoh ya. Jadi gini, jangan cuman bisa memerintah murid harus lolos ujian ya dengan nilai KKM tentunya, tapi guru juga nggak mau ngasih batasan ujian nilai lulus ya. Ujian guru lebih sulit dari murid ya wajar, bener kan ya, karena guru lebih dewasa daripada murid. Nah, level guru di atas murid tentunya. Kalau murid disuruh belajar, guru juga harus jadi teladan, tunjukin bagaimana guru belajar biar bisa lulus. Nah, seperti itu. Jadi orang ini kasih contoh juga pengalamannya ya. Saya kasih tahu ke murid saya hobi main game, tapi saya juga belajar sungguh-sungguh buat lulus ujian ini itu. Saya ajari mereka gimana kita menikmati hobi kita tanpa melupakan kewajiban. Nah, ini adalah hal yang penting bagi guru khususnya, menjadi teladan. Kita nggak mungkin bilang bahwa ayo anak-anak kita belajar, atau enggak ayo anak-anak kita baca buku, tapi pas dia lihat gurunya misalkan di kantor, gurunya nggak ngebaca buku, itu jadi hal yang aneh juga sebagai kita. Oke. Nah, kalau guru disuruh belajar biar lulus banyak alasan, mending mundur aja jadi guru. Waduh, ini mantep ya nih. Nah, Indonesia butuh orang-orang yang mentalnya sehat dan kuat, biar anak didiknya juga mentalnya sehat dan kuat. Nah, kalau ngeles karena umur udah nggak belajar, kita lihat lagi nih sebuah filosofi dari pendidikan saat kuliah, yaitu long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Nah, dari sini kita udah tahu seharusnya makna guru itu seperti apa. Oke, itu adalah penerapan mungkin juga dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada yang sangat penting, jangan ceramahi murid buat belajar kalau diri sendiri banyak alasan kalau disuruh belajar. Kasih kesempatan yang muda yang siap belajar buat ngambil posisi guru. Nah, ini ini bagus banget ya dari si biru. Wah, ini bagus banget benar-benar. Jadi apa ya, refleksikan aja diri kalian saat kalian menjadi guru kepada murid dan tanyakan seperti itu ya. Nah, ini mungkin juga bagus ya, salah satu yang paling bagus komentarnya sini. Jadi gini, memang seharusnya kalau nggak lulus berhenti aja cari pekerjaan lain. Ini kan jadi runyam karena orang-orang ini nggak mau cari kerjaan lain. Muridnya dituntut harus kreatif, tapi gurunya malah stuck jadi honorer aja. Oke, kita lihat lagi ya komentar-komentar lain. Oke, ini juga bagus nih. Kembali lagi ke tujuan awal abdi negara. Kalau mau dari awal nggak perlu jadi honorer, ke swasta aja. Nah, kalau mau enak ya, kalau mau jadi PNS baru CPNS atau P3K, tetap kualitas SDM nomor 1, tidak ada embel-embel dan lain-lain. Kasihan nitip-nitip. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi juga ada yang bagus kalau nggak salah. Kita lihat-lihat lagi. Tapi ada juga sih saran yang emang ya udah sih, daripada kita bersaing kan di perlu juga 1 juta, ya udah nggak perlu ujian, lolosin aja semua, free money, simple, nggak pusing. Nah, mungkin ini juga yang menjadi masukan buat Kemendikbud, khususnya Pak Nadiem. Dan kita cari lagi yang lain. Kita lihat lagi, kali aja yang bagus ya komentarnya. Nah, ada juga yang bilang gini, honorer puluhan tahun pengabdian masih harus ikut seleksi, sungguh terlalu naif. Mereka sudah terbukti lulus dan mampu mengabdi, dan pengorbanan yang sudah mereka berikan selama puluhan tahun. Pantas kalau pendidikan Indonesia semakin tertinggal. Ya, ini juga ada benarnya sih ya. Jadi khususnya guru, kenapa sih nggak dikasih ada batas wajar untuk gaji ya, seperti itu. Mungkin itu juga menjadi perlu perhatian ya. Guru itu menggunakan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki
Nah, jadi nggak hanya yang lain tapi juga ada dedikasi ke ilmunya. Jadi refleksi yang si Arasi Biru juga itu bagus banget buat refleksi kita juga sebagai guru ya. Seperti itu. Jadi itu refleksi, dan teman-teman yang lain mungkin saya juga setuju bahwa guru itu kan juga udah mengabdi lama ya. Nah, seharusnya standar yang buat yang tua itu disaring juga. Jadi dibedain sama yang fresh graduate. Mungkin itu lebih baik, dan porsinya itu dipisahkan antara yang fresh graduate, yang kedua ya, yang udah mengabdi lama, dan yang udah punya PPG itu mungkin lebih dipisah lagi. Karena kalau saingan seperti itu, kita nggak ngeliat benar-benar usaha mana sih. Kayak kemarin yang saya bilang bahwa yang PPG itu udah terlebih dahulu ya, sedangkan yang fresh graduate belum punya sertifikat. Tiba-tiba yang PPG udah 100% lah, yang fresh graduate ini mau ngapain, SKB-nya mau tidur. Jadi kayak udahlah nggak ada saingannya gitu, udah pas tahu gitu yang lulus tuh siapa. Gitu aja mungkin ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga refleksi ini dapat membantu kita semua, khususnya bagi para guru, untuk memikirkan benar-benar lebih lanjut mengenai arti sebuah PPG ini. Dan jangan lupa, masa yang 5 tahun aja digaji pensiunan, masa yang P3K udah mengabdi puluhan tahun enggak? Siapa ya kayaknya? Yang periode 5 tahunan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.